Teman-teman, kali ini saya ada kendaraan truk canter, di mana mobil ini itu mengeluhkan bukan masalah rem, tapi tentang olinya yang boros. Jadi olinya ngejok, olinya nambah kurang lebih 3 liter, jalan hampir mungkin 100 km lebih ya, 100 sampai 150 km itu ngejoknya sudah 3 liter. Keren ya, kerennya itu keren parah. Jadi kalau Anda menemukan hal yang seperti ini, meskipun dicek itu tidak ada rembesan, tidak ada kebocoran, dicek kompresi juga, kompresinya itu lebih dari 30 kg per cm persegi ya. Jadi masih masuk untuk kompresinya, tapi olinya ngejok. Dicek juga oli dari turbonya masih aman, tidak ada. Biasanya kan makan turbo kemudian masuk ke intercooler dan akhirnya masuk ke ruang bakar, dibakar lagi lewat intake manifold. Itu tidak, teman-teman. Ternyata yang saya sering alami, mungkin ini pengalaman juga ya, itu karena linernya ngantong. Yuk kita lihat nih. Ini untuk kondisi dari silinder headnya. Nah, silindernya sudah dilepas juga. Nanti otomatis kita akan ganti seal clapnya, juga dilakukan sekur ulang. Yang pasti ini, teman-teman. Nah, pistonnya di sini itu terlihat ya, aus pasti. Kemudian ring cycle-nya aus juga pasti. Terlihat di sini pembakaran di atas dari piston ya. Kerak-keraknya sangat banyak sekali, menandakan ini adalah oli ikut terbakar di ruang bakar. Kalau sudah seperti ini otomatis olinya pasti ngejok, teman-teman. Kalau sudah ngejok ya wajib turun mesin. Kalau turun mesin nanti kita akan ganti liner baru, standarkan, terus piston juga baru, kemudian ring shaker pastinya baru juga. Nah, kalau seperti ini ya terlihat nih. Kalau yang ausnya pasti terlihat seperti ini, kemudian kayak gini, kemudian yang seperti ini. Tapi di sini ring shakernya nggak ada yang putus, teman-teman. Kadang terlihat itu olinya ngejok karena ring shaker ada yang putus, suara kasar. Nah, ini aman-aman saja. Biasanya yang sering terjadi selain dari ring piston dan pistonnya yang sudah mulai aus ya, terlihat dari ruang bakar sini dan juga di atas piston tadi yang kotor dengan kerak-kerak karbon, itu adalah linernya yang ngantong. Kita lihat silinder bloknya, teman-teman. Nah, ini silinder bloknya yang sudah dilepas ya, sudah dicuci juga, terlihat ya. Nah, linernya ini adalah kondisi yang tidak kena ring shaker, yang atas ini kondisi yang kena ring shaker. Nah, terlihat ini kadang kan ada yang linernya dibalik ya. Kalau ini mungkin lebih hemat, tapi ini kita langsung standarkan saja, teman-teman. Yuk kita lihat bagian atasnya. Nah, terlihat di sini ya. Kalau kita raba dengan tangan kayak gini, nah ini kayak jendil ya, kayak polisi tidur. Jadi yang sini ini dalam, kemudian yang atas ini itu enggak. Nah, ini sudah ngantong lumayan parah, teman-teman. Nah, juga ngantong ini. Nah, kalau sudah ini ngantongnya parah, ini kayak cincin ya. Nah, ini kayak bagian gini, teman-teman. Nah, ini enggak, samping-samping ini yang terlalu ngantongnya parah. Jadi kalau sudah temuin seperti ini, meskipun nanti kompresinya masih bagus, kemudian tidak ada rembesan atau kebocoran, biasanya saya sarankan untuk turun mesin, bukan di oversize ke 50, tapi kita langsung standarkan ulang. Biasanya kalau kita oversize 50 malah nanti boros bahan bakar ya. Jadi itu infonya yang dapat saya infokan, teman-teman, mengenai oli ngejok, oli boros di truk canter ya. Oke, kita lihat coba turbonya. Nah, ini yang sering menjadi penyebab dari oli juga sering habis ya. Jadi di tengah sini itu ada sebuah turbin, ada sebuah busing, dia ini jalur oli ya. Ketika olinya naik ke turbo sini sebagai pelumasan turbin, kalau ada yang bocor dia akan masuk ke sini, akhirnya dia ke intercooler dan masuk ke intake manifold dan ke ruang bakar. Akhirnya olinya boros. Tapi dari sini turbonya ini aman, teman-teman. Oke, bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.